Oke. Selamat Paskah ya, salam. Tolong kasih ucapan selamat Paskahnya dengan senyum ya saudara ya. Walaupun mungkin cicilan belum lunas, tetap aja senyum dulu aja. Karena kita percaya Paskah selalu mau berkat buat hidup kita, amin. Puji Tuhan, kita udah sampai juga di bulan April, Bapak Ibu Saudara. Ini bulan April biasanya bulan penuh dengan berkah saudara ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita, amin. Dan saudara, hari ini kita tidak adakan perjamuan kudus seperti biasa. Kan biasa kita di minggu pertama selalu ada perjamuan kudus. Kenapa? Sebab kemarin di hari kematian Kristus kita sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan harusnya dipenuhi dengan sukacita dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Karena dia sudah bangkit dari kematian. Katakan amin saudara. Dan saya percaya bahwa kebangkitan Yesus dari kematian bukan hanya sekedar supaya kubur kosong, tapi itu menunjukkan bahwa begini, dia adalah Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang berkuasa, bahkan maut tidak punya kekuatan atas hidupnya. Amin saudara. Jadi kita harus bangga hari ini punya Allah, punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab dia membuktikan bahwa kubur kosong, membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat buat hidup saya dan saudara. Amin. Dan hari ini kita akan masuk kepada, karena ini bulan Paskah dan juga Minggu Paskah. Saya ingin memberikan sebuah tema khotbah hari ini adalah kebangkitan yang memulihkan. Coba bilang sama-sama, kebangkitan yang memulihkan. Siapa saudara yang merindukan pemulihan dari Tuhan hari ini, amin? Kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus selalu membawa kepada pemulihan. Nah, kita akan belajar tentang kisah seputaran Paskah yang ada di Alkitab. Dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu adalah kisah tentang Petrus. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sebenarnya kalau 3 hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Yesus. Sebenarnya kan gini, kematian Yesus di kayu salib itu diwarnai dengan kisah kegagalan murid-muridnya. Tapi terlebih seorang murid yang bernama siapa? Bernama Petrus. Kenapa diwarnai oleh kegagalan? Sekalipun bahwa itu memang rencana Tuhan dari awal. Bahwa Kristus tahu ujung daripada pelayanannya di bumi ini adalah dia harus naik salib. Tapi kan begini, siapa yang menyerahkannya, siapa yang kemudian menyangkalnya, itu pilihan daripada murid-murid. Tidak pernah ditentukan dari awal. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa waktu Yesus diserahkan, waktu Yesus dihianati oleh Yudas, dan kemudian setelah dia dibawa kepada pengadilan, kemudian dia disangkal oleh Petrus. Dan kemudian begini, Petrus merasa gagal. Petrus merasa hancur. Petrus merasa nggak layak. Saya nggak tahu, biasanya juga ada banyak anak Tuhan, karena dia jatuh bangun dalam kehidupan, kemudian dia mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya karena merasa nggak layak, karena dia merasa gagal. Seperti Petrus. Makanya Petrus ini sebenarnya adalah gambaran daripada kita semua orang percaya. Gambaran dari kita semua yang mengikut Yesus. Bahwa ini sebenarnya adalah miniatur daripada kehidupan orang Kristen mengiring Tuhan. Ada kalanya kita seperti Petrus menyala-nyala. Oh, saya terus semangat dalam Tuhan, bahkan saya siap untuk berkorban, memberikan nyawa saya. Mereka boleh gagal, saya tidak akan gagal guru. Itu kata Petrus kan. Mereka mungkin akan menyangkal Tuhan, tapi saya tidak akan menyangkal Tuhan. Tapi di waktu yang lain, kemudian kita juga seperti Petrus, penuh dengan keraguan, penuh dengan kekecewaan. Kita marah dengan keadaan, kita marah dengan orang-orang sekitar. Kita kecewa dan kemudian kita mulai mundur dari iman dan pengabdian kita kepada Tuhan. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Jadi Petrus ini gambaran kehidupan iman kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di waktu Paskah, kabar Paskah itu kan kabar kebangkitan Kristus itu diberitakan. Tapi gini, semua orang bersukacita, ada orang bersukacita, perempuan-perempuan yang menjenguk kubur Yesus bersukacita. Tapi ada satu orang yang kehilangan sukacita hari itu. Di momen seperti ini, di momen Paskah, di momen Yesus bangkit. Siapa namanya? Petrus. Kalau saudara baca dalam kisah ini, bahwa Petrus itu kemudian waktu Paskah semua wanita-wanita bahkan murid-murid dapat pesan. Tapi dia pergi kemudian untuk kembali kepada manusia lamanya. Tapi kita baca dulu firman Tuhan. Ini dasar pembahasan kita hari ini. 3 ayat, hampir sama isinya semua. Tapi kenapa perlu diulang 3 kali? Ini penting. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena ayatnya cuma 3. Jadi kita baca aja bersama-sama ya. Pelan-pelan. 2,
3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa waktu Yesus bangkit, pertama kali dia cari adalah Simon Petrus. Yang pertama kali dia ingin pulihkan adalah Simon Petrus. Karena hari itu memang si Simon Petrus ini, dia sedang benar-benar mengalami kekecewaan terhadap dirinya. Ingat, kalau saudara baca nanti mundur ke belakang. Waktu setelah dia menyangkal Yesus yang ketiga kali. Dan kemudian ini kata Alkitab, lalu berpalinglah Yesus kepada Petrus. Yesus gak ngomong apa-apa. Alkitab berkata cuma Yesus berpaling melihat Petrus. Saya gak tahu tatapannya seperti apa. Tapi tatapan Yesus itu menusuk hati Petrus. Dan kemudian hari itu dia merasa hancur. Dia merasa gagal. Dan saya percaya kita semua juga pernah merasa hancur dan merasa gagal. Tapi saya mau kasih tahu bahwa gini, Tuhan tidak pernah membuang orang yang merasa gagal dan orang yang hancur. Bahkan secara spesifik Alkitab di momen Yesus bangkit, dia pergi kepada Petrus yang sedang hancur hidupnya. Yang sedang merasa gagal hidupnya, karir pelayanannya. Dia udah mengiring Yesus. Dia pasti begini, bukankah selama ini aku ini orang yang berapi-api sama dia. Tapi kenapa aku bisa menyangkal dia 3 kali? Itu pasti pertanyaan dan jawaban penyesalan yang begitu besar dalam hati Petrus. Tapi hari itu Tuhan mengunjungi Petrus. Dan saya percaya di momen Paskah ini pun Tuhan akan mengunjungi kita. Pribadi lepas pribadi. Amin saudara. Tuhan ingin mengunjungi kita bukan untuk menghakimi. Makanya ada pelajaran penting yang kita belajar dari 3 ayat yang semuanya hampir sama. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan dombaku. Nah, apa prinsip penting? Karena pemulihan Petrus ini gambaran dari kehidupan kita. Ini juga pasti pemulihan dalam kehidupan kita. Apa prinsip yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah, itu tulisannya agak keren ya saudara, itu kreasi istri saya. Jadi pemulihan apa saudara? Relasi. Saya agak khawatir juga untuk bilang tidak. Karena supaya kita aman gitu ya. Jadi waktu dia tanya, apakah bagus? Saya sempat bilang enggak. Tapi karena dia yang menulis saya bilang bagus, perfect. Jadi saudara, karena jangan sampai saya khotbah tentang pemulihan relasi, tiba-tiba relasi saya enggak bagus kan. Jadi waktu Yesus mengunjungi Petrus, kenapa Tuhan mengunjungi Petrus? Karena begini, karena kalau saudara baca 3 ayat di dalam 15, 16, 17 sebenarnya pertanyaannya intinya yang pertama adalah ini. Simon, anak Yohanes, apa saudara? Apakah engkau mengasihi aku? Yesus gak datang untuk menghakimi Petrus. Yesus gak datang bertanya gini, terus lu gimana sih? Gue udah muridin lu selama 3,5 tahun. Kita berjalan, lu lihat kuasa Tuhan dalam diri saya. Saya udah bahkan sembuhkan mertua kamu. Kalau saudara baca, cuma Petrus yang dikunjungi Tuhan waktu mertuanya sakit, disembuhkan mertuanya. Yang lain gak punya mertua saudara, cuma Petrus yang di Alkitab disebutkan. Disembuhkan, tapi toh begitu Yesus bangkit, bayangkan kan, Yesus waktu dia disalib, dia merasa sendirian gak? Pasti merasa sendirian. Dia merasa ditinggalkan? Iya pasti. Makanya waktu di ayat yang lain, di Injil yang lain, dikatakan cuma di Injil Yohanes Petrus gak menangis waktu Tuhan memalingkan wajah kepada Petrus. Tapi di Injil lain dicatat waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan gak ngomong apa-apa. Begitu setelah ketiga kali, lalu kemudian Tuhan berpaling kepada Petrus. Di Injil yang lain, Petrus menangis dan berlari. Dia merasa menyesal, tapi semua sudah terlambat.
Tapi ini yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus menghampiri Petrus, dia tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman. Lu, kan gue udah bilang, gue kan udah pernah peringatin lu. Lu akan menyangkal gue 3 kali. Kamu bilang, gak akan guru. Tuhan tidak menghakimi sama sekali. Tapi justru gini, yang pertama kali yang Tuhan pulihkan adalah, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Dalam semua kesibukan pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, usaha kita. Pertanyaan ini saya percaya bahwa ini pertanyaan yang relevan. Apakah engkau mengasihi aku? Karena ini akan menentukan semuanya. Petrus itu adalah pribadi yang punya semua, saudara. Sekalipun dia menyangkal, tadi malam setelah kita lagi mempersiapkan, kemudian saya berdiskusi sama istri saya. Saya bilang bahwa Petrus ini dia punya keberanian gak? Dia murid yang paling berani dari semua murid-murid yang lain. Ya, dia menyangkal Yesus, tapi saudara tahu cuma Petrus yang mengikuti Yesus sampai kepada pengadilan. Yang lain gak ada yang ngikutin dia. Kenapa dia menyangkal? Karena cuma dia di antara semua murid tidak pernah datang lagi. Yang murid udah kocar-kacir, cuma Petrus yang tetap lihat. Waktu dia dibawa ke Pilatus, dia tetap ikuti, karena dia berani. Yang lain udah ketakutan, tapi Petrus dia berani. Sekalipun dia menyangkal, itu menunjukkan bahwa gini, dia adalah orang yang lebih berani daripada murid-murid yang lain. Bukan karena dia menyangkal, bukan berarti karena murid yang lain lebih berani dari dia. Dia lebih berani. Tapi yang Petrus gak punya adalah kasih terhadap Tuhan. Apakah Petrus punya leadership? Dia pemimpin yang hebat. Kalau saudara baca di ayat yang ketiga dalam Yohanes 21. Dia memimpin, bayangkan dia sudah jatuh dalam dosa. Dia sedang kecewa dalam dirinya. Dia sedang merasa hancur. Tapi dia masih bisa memimpin. Ini berbahayanya nih. Kalau kita tidak dipulihkan dalam Tuhan. Kita masih bisa memimpin, kita masih bisa melayani. Kita masih bisa melakukan semua aktivitas kita. Tapi gini, kita sebenarnya sedang hancur. Kita sebenarnya kehilangan Tuhan dalam diri kita. Tapi kita masih bisa melakukan aktivitasnya. Petrus kalau saudara baca nanti di ayat yang ketiga. Dia masih berkata kepada murid-murid yang lain. Aku akan memancing. Kalian mau ikut gak? Yang lain bilang gini, kami ikut. Bayangkan, dia masih bisa memimpin semuanya. Dia punya talenta, dia punya karunia, dia punya karisma. Tapi dia tidak punya kasih. Makanya ini yang perlu dipulihkan. Makanya pertanyaan Yesus kepada dia adalah pertanyaannya tidak dimulai dengan pertanyaan kenapa kamu jatuh, kenapa kamu menyangkal, kenapa kamu mau balik lagi pada kehidupan lama kamu, kok kamu mau menjala ikan lagi, bukannya kamu sudah menjadi penjala manusia. Tapi pertanyaan Yesus dimulai, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan ingin berkata gini, kasih itu adalah inti dari semuanya Petrus. Kalau kamu kehilangan kasih, kamu kehilangan dasar kehidupan kamu. Karena kasih itu adalah dasar daripada hubungan. Apa artinya hubungan kita tanpa kasih? Makanya Alkitab berkata bahwa gini, kasih itu pengikat hubungan kita. Bayangkan pernikahan tanpa kasih. Bisa gak pernikahan tanpa kasih, saudara? Bisa. Bukankah banyak hari ini hubungan-hubungan pernikahan hanya mempertahankan status kemudian. Kehilangan kasih. Tapi Tuhan mau berkata gini, kamu percuma seorang rasul, kamu pelayanan hebat, kamu bisa berkhotbah hebat, saya tahu kamu punya karunia yang hebat, kamu punya karisma yang hebat. Tapi kalau kamu gak punya kasih ini, kamu akan hancur hidupnya. Makanya pertanyaan Yesus pertama kali adalah, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Harusnya di momen Paskah ini adalah momen di mana begini, kita bukan cuma sekedar sibuk dengan berkat Paskah, berkat keuangan, berkat finansial kita. Yang paling utama dari semua berkat adalah sebenarnya gini, relasi kita. Relasi dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Amin saudara. Makanya Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama, yang equal dengan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap hatimu. Lalu kemudian kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yesus yang berkata gini, kalau semua hukum Taurat, semua hukum para nabi itu diperas, itu digabungkan, apa sih inti daripada firman Tuhan? Inti firman Tuhan itu cuma sederhana gini, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. That's it sebenarnya. Gak ada yang lain. Makanya gini, kasih ini waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tahu bahwa yang paling utama yang perlu dipulihkan dari Petrus bukan karunianya, bukan kuasanya, bukan otoritasnya, tapi
kasihnya kepada Tuhannya. Dan saya percaya hari ini pertanyaan yang sama buat kita. Apakah kamu mengasihi aku? Kenapa? Sebab Tuhan datang. Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes, bahkan Yesus berkata gini, apa sih tujuan Yesus datang ke dunia ini? Dia mati di kayu salib. Bukan cuma sekedar bawa kita ke sorga. Alkitab berkata gini, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Supaya barang siapa yang datang kepada Bapa, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau kasih tahu bahwa gini, dia datang untuk menjadi jembatan sebenarnya kepada kita, untuk menjadi penghubung, menjadi jalan yang terputus karena dosa kepada Bapa di surga. Berarti dengan kata lain sebenarnya Yesus datang mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia yang telah terputus dengan Bapa karena dosa. Dia datang untuk memulihkan lagi relasi itu. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya gini, salib ini saudara tidak kebetulan. Dia vertikal dan horizontal. Nggak kebetulan kenapa? Kenapa Yesus disalibkan dan tangannya terbuka untuk berkata gini. Semua orang yang jauh, semua orang yang terputus kepada Bapa, hari ini kamu diterima oleh para salib Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Salibnya sebenarnya adalah lambang dan bukti penerimaan Bapa. Hubungan yang terputus karena dosa, hubungan yang putus karena pemberontakan kita dipulihkan oleh karena kasihnya di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya relasi kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara merindukan berkat yang lain hari ini, lebih daripada berkat relasi yang dipulihkan, kita perlu bertobat. Karena saya percaya waktu relasi kita dipulihkan baik dengan Bapa, dengan Tuhan, dan juga dengan sesama kita. Saya percaya berkat itu gak perlu dikejar, berkat akan datang sendiri mengejar saudara. Karena itu firman Tuhan kan. Kalau saudara baca dalam Mazmur 133, waktu kita rukun katanya duduk diam rukun, kesana Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Berkat kehidupan itu pasti akan diperintahkan Tuhan. Waktu kita bisa rukun. Bagaimana kita bisa rukun kalau relasi kita gak bagus? Makanya pagi hari ini, yang pertama dari kuasa Paskah adalah, kuasa kebangkitannya adalah dia datang, dia bangkit untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Amin. Boleh kita baca dua ayat deh. Boleh dibuka, tidak ada di slide, saudara boleh catat, saudara boleh tambahkan di handout saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kenapa relasi ini yang paling pertama dipulihkan dan kasihlah yang paling pertama dipulihkan? Kenapa? Coba kita buka ayat yang pertama dulu, 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Boleh kita baca Bapak Ibu Saudara 23. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Keren saudara. Kalau saudara cuma bisa bahasa roh masih kalah. Ini katanya dia bisa bahasa malaikat. Jadi minta tolong yang bahasa roh lewat dulu. Berarti kalau level kita cuma bahasa roh katanya, ini lebih tinggi. Dia ini tahu bahasa manusia, semua bahasa loh, bukan cuma satu. Semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi apa katanya saudara? Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dengan kata lain, tong kosong, nyaring bunyinya. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan. Apa katanya? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Wow, ini keren Bapak Ibu Saudara. Dia punya semua pengetahuan, dia punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, tetapi apa katanya? Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini saudara bisa bayangkan, berarti saudara coba hubungkan dengan tadi ya saudara. Kenapa pertanyaan Tuhan kepada Petrus 3 kali diulang. Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Karena begini, tanpa kasih semua apa yang Petrus lakukan itu semua nol besar. Itu enggak ada artinya, itu percuma itu katanya Yesus sebenarnya. Makanya ini juga diberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus. Semua enggak berguna, pelayanan, karunia, nyanyian kita, saya berkhotbah sepertinya kelihatan hebat pelayanan. Yang WL, yang pemain musik semuanya. Semua yang ada di Asher berdiri menyambut saudara, di multimedia. Semua pelayanan ini tanpa kasih kepada Tuhan. Katanya itu enggak berguna apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Suami bekerja keras, istri melakukan semua
kegiatannya kelihatannya untuk keluarga, tapi kalau saudara sudah mulai kehilangan kasih di dalamnya, semua percuma. Makanya di momen kebangkitan Kristus ini, yang perlu kita cek hari ini adalah apakah semua yang kita lakukan, yang kita hidupi, aktivitas kita, pekerjaan kita, masih dasarnya kasih. Apakah hubungan kita masih baik-baik saja? Karena kalau enggak, Alkitab bilang gini, yang kamu lakukan cuma aktivitas. Yang mungkin manusia kita bisa terpana, kita bisa tersihir. Tapi Tuhan yang melihat hati menemukan bahwa gini, semuanya nol dan kosong. Saya berdoa supaya kita semua di momen kebangkitan ini, relasi kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Lebih daripada yang lain. Hari ini Tuhan mau pulihkan kasih-Nya dalam diri kita. Tuhan mau pulihkan kasih-Nya. Makanya yang pertama tadi adalah kita kembali kepada slide. Yang pertama adalah tentang kuasa kebangkitan itu apa sih maksudnya? Itu berarti pemulihan relasi. Hubungan kita itu yang paling dasar. Hubungan itu adalah dasar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya gini, saudara bisa sukses tapi kalau relasi saudara semua hancur. Suami istri, keluarga, saudara bersaudara hancur, antara jemaat kita hancur. Saudara percayalah, saudara juga toh gak akan pernah bisa bahagia kok. Karena kebahagiaan itu kan sebenarnya ada di sini kan. Waktu hati kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pemulihan dalam relasi. Saya percaya bahwa begini, sekalipun ada tantangan, ada kekuatan untuk kita menghadapinya. Tapi bayangkan kalau semuanya rusak, hubungan kita rusak. Itu sebenarnya adalah rusak yang paling dasar dalam hidup kita. Jadi hari ini harus mementingkan hubungan lebih daripada apapun. Amin. Tuhan itu lebih mementingkan hubungan. Ingat ya, Tuhan gak cari Petrus supaya dia kembali untuk melayani Tuhan. Dia cari Petrus supaya hubungannya dipulihkan. Saya selalu bilang kepada beberapa jemaat atau pelayan yang pindah gereja ataupun karena dia pindah tempat, pindah domisili. Saya selalu bilang bahwa gini, kita boleh pisah pelayanan, tapi harusnya gini, hubungan kita tetap baik. Amin saudara. Tapi kan sayangnya gini, karena iblis itu liciknya, ada banyak gereja yang pecah. Kemudian karena gerejanya yang pecah, pelayanannya yang terpisah, tapi hubungannya jadi rusak. Apa hubungannya dengan hubungan relasi kita? Saya masih berhubungan baik dengan orang-orang yang meninggalkan gereja kita. Masih berhubungan yang baik. Masih bisa keluar bareng, makan bareng karena ditraktir. Saya masih bisa. Kalau saya yang traktir mungkin agak mikir ya saudara ya. Tapi kalau diajak, Pastor Herbert bolehkah kita makan ngopi dulu? Boleh, pasti saya akan datang. Karena ditraktir saudara, bukanlah. Intinya karena hubungan. Karena buat saya gini, Alkitab berkata untuk kita pergi membawa kabar baik buat orang-orang yang jauh dari Tuhan, buat orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tapi kita ribut dengan orang-orang sepelayanan yang bahkan karena cuma beda merek pelayanan, beda merek gereja, kenapa kita harus bermusuhan dengan mereka? Mereka juga saudara kita, amin. Kasihi, hubungan jauh lebih penting daripada pelayanan. Amin saudara. Suatu kali ada satu keluarga, karena ada satu tantangan lalu berkata gini, kita kayaknya saya harus pindah untuk sementara mendampingi suami dan tidak melayani dulu di gereja. Dan buat saya bilang sama dia, itu kamu mendampingi suami kamu, menemani suami kamu dalam proses yang Tuhan sedang bentuk dalam hidupnya, itu pelayanan. Amin saudara. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar di gereja lalu kita, pelayanan itu adalah waktu kita mengutamakan hubungan, waktu kita memprioritaskan hubungan dan kita berkorban demi hubungan, itu pelayanan yang sejati. Makanya Yesus begitu dia bangkit, dia gak langsung khotbah, dia gak langsung tunjukkan dirinya depan ribuan orang. Dia datang kepada Petrus karena buat Yesus hubungan yang dipulihkan itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar ministry yang hebat. Amin saudara. Hubungan kita harus dipulihkan. Makanya kita buat retret saudara. Retret ini untuk apa? Supaya kita semakin terhubung satu sama lain. Kenapa MBG kita, MBG itu katanya makan bersama gembala saudara ya. Jadi bukan makan gizi gratis, bukan. Kenapa MBG kita hindari nasi kotak. Kalau itu toh udah terpaksa vendor-vendor kita gak bisa baru nasi kotak. Kenapa? Supaya melalui kita makan bersama ada hubungan yang terbangun. Amin. Saling menyapa, ada beberapa di jemaat kita saya apresiasi lah, ada beberapa yang tadinya begitu selesai ibadah langsung pergi, mungkin cari makan juga tapi kemudian menyiapkan waktunya sebentar, cuma cicip-cicip, lalu kemudian ngobrol dan itulah sebenarnya gereja kan, kita ada hubungan satu sama lain, amin saudara. Jadi kita harus terhubung, jangan jadi eksklusif saudara.
Karena Tuhan tidak suka dengan eksklusif. Tuhan mau kita inklusif, merangkul. Tuhan mau kita saling berbaur. Tuhan mau kita saling mengasihi satu sama lain. Walaupun di antara kita ini Pak Reski ini kalau datang sini direktur saudara. Jadi suatu kali mobil saya parkir di bawah, lalu ini Pak Direktur, tolong dipindahin mobilnya, Pak Direktur datang. Wah ada meeting, wah udah heboh semuanya. Tiba-tiba ternyata Pak Reski, itu saya Pak katanya. Mobil gembala diungsikan saudara, karena mobil direktur. Tapi di antara kita pernahkah Pak Reski menyatakan bahwa dirinya punya posisi tinggi di tengah-tengah kita? Kita semua berbaur karena kita semua keluarga, amin. Saya berharap di tengah-tengah jemaat ini, saya bersyukur sama Tuhan sampai sejauh ini adalah apa yang kita lakukan, kita bangun di gereja ini adalah kita adalah keluarga. Kita keluarga dalam Tuhan, kita nggak membanding-bandingkan, kita tidak membeda-bedakan melayani saudara. Buat kita adalah, saudara adalah keluarga kita. Dan saya berharap juga gini, saya cuma kadang-kadang mikir sama istri saya, jangan sampai cuma kita yang merasa keluarga, mereka nggak merasa keluarga sama kita. Saya berharap saudara juga merasa, saya juga keluarga saudara, supaya kemudian kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan sama-sama. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita kembali ke slide yang kedua. Slide yang kedua adalah apa saudara? Pemulihan yang kedua adalah pemulihan identitas diri. Setelah relasinya dipulihkan, setelah kasihnya Petrus dipulihkan, baru kemudian yang kedua Tuhan pulihkan identitas dirinya. Karena Petrus dia sudah mulai hampir meninggalkan identitasnya, dia hampir lupa identitas barunya dalam Tuhan. Karena dulu waktu dia mengikut Yesus dimulai dengan perkataan begini, Petrus, kamu adalah penjala ikan, tapi sekarang kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Benar ya Bapak Saudara ya? Kemudian Yesus berkata gini, ikutlah aku. Itu adalah waktu momen di mana Tuhan mengubahkan identitas Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia menjadi seorang rasul. Tapi kemudian kalau saudara baca nanti, saudara waktu Petrus dia merasa gagal, dia merasa hancur. Coba kita baca ayatnya di dalam ayat yang ketiga dari Yohanes 21. 23, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini yang unik ya saudara. Kalau saudara nanti baca sebenarnya kisah ini hampir mirip-mirip. Tuh nggak tahu bagaimana scene-nya. Sepertinya semua suasananya seperti mirip-mirip waktu Tuhan panggil Petrus pertama kali. Ini kan pernah dialami Petrus juga sebelumnya. Dia memancing, dia nggak mendapatkan seekor ikan pun udah semalam-malaman. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata gini, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu ke sebelah kanan gitu kan. Lalu mereka mendapatkan ikan yang banyak. Ini hampir terulang. Dan kalau saudara baca juga, ya, kenapa Petrus itu dia sampai ditanyakan 3 kali apakah engkau mengasihi aku? Karena Petrus menyangkal Yesus berapa kali saudara? 3 kali. Berarti setiap penyangkalannya itu dipulihkan satu persatu. Dan kalau saudara baca lagi, kenapa itu sepertinya menjelang pagi? Waktu Petrus menyangkal Yesus itu hampir menjelang subuh. Dan waktu Yesus menghampiri murid-murid itu juga menjelang pagi juga. Itu udah hampir menjelang pagi. Sampai waktu Tuhan berkata gini, apakah ada ikan pada kamu? Itu udah hampir terang kata Alkitab. Dari semua scene-nya, semua tempatnya, semua suasananya seperti kembali balik ulang seperti pengalaman yang pernah dilewati Petrus bersama dengan Tuhan, bersama dengan kegagalannya. Hanya untuk memberitahu bahwa begini, Tuhan ingin pulihkan Petrus seutuhnya. Dan waktu Petrus mau pergi lagi ke identitas lamanya, ini yang terjadi. Tuhan datang setelah kasihnya dipulihkan, setelah hubungannya dipulihkan, sekarang Tuhan pulihkan identitasnya di hadapan Petrus dan di hadapan para rasul. Yesus berkata gini, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata gini, aku mengasihi engkau Tuhan. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Selalu gini, kasih mendahului pelayanan. Hubungan mendahului pelayanan kita. Relasi mendahului ministry kita. Jadi hari ini apa yang perlu kita tahu adalah bahwa setelah Petrus dipulihkan relasinya hubungannya dengan Tuhan, baru kemudian Tuhan pulihkan kemudian identitasnya sebagai rasul yang telah dipilih, yang telah dipanggil, dikuduskan. Untuk apa saudara? Untuk dia pergi menjangkau jiwa. Untuk dia pergi mencari
jiwa-jiwa. Dan Tuhan berkata gini, bukan cuma sekedar engkau penjala, sekarang kamu diutus untuk menggembalakan. Saudara tahu arti menggembalakan itu apa? Dia harus memelihara, dia harus memberi makan. Itu kata gembalakan itu adalah kata bosko. Kenapa? Sebab itu memberi makan. Makanya kalau kita biasa habis ditraktir makan kita bilang terima kasih bosko. Gitu kan. Karena kita dikasih makan. Karena memang kata gembala itu bahasa asli itu bosko saudara. Jadi apa artinya memberi makan, memelihara, merawat dan memberi makan. Kalau tadinya Petrus cuma menjala aja, cuma mencari jiwa aja, sekarang dikasih tanggung jawab yang lebih lagi daripada pemulihan itu. Supaya dia menggembalakan mereka. Dia diutus dengan pengurapan yang baru. Dan kegagalan kita dan kejatuhan kita tidak dapat menggagalkan apa saudara? Menggagalkan identitas kita di hadapan Tuhan. Segagal apapun kamu hari ini, sejatuh apapun kamu hari ini, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan identitasmu. Masih ingat kisah tentang anak yang hilang? Waktu dia ingat perbuatannya yang kurang ajar, dia ingat keadaannya yang melarat, dia hancur, dia sekarang sudah jadi gembel dengan bahasa kasarnya saudara ya. Kemudian dia ingat bahwa gini, di rumah bapakku katanya, itu banyak karyawan-karyawannya lebih enak hidupnya dari hidupku sekarang ini. Kalau begitu aku akan datang kepada bapakku dan bilang gini, Bapak aku gak layak jadi anak Bapak, jadikan aku jadi hamba. Tapi kalau saudara baca kisahnya, itu kan di pikiran anak itu, rencana dari anak itu. Tapi kalau saudara baca kisahnya, di dalam Lukas 15, kalau saudara baca waktu anak itu pulang ke rumah bapaknya. Dan bapaknya lihat dari jauh. Dan kemudian gini, bapaknya berlari katanya. Dia berlari, saudara ingat itu orang Yahudi. Kalau orang Indonesia kan kita pakai jeans. Kita pakai celana pendek, bener gak sih? Kalau Pak Robert beli sering pakai celana pendek. Lebih gampang larinya. Saudara tahu orang Yahudi, bapak orang Yahudi, dia pakai daster saudara. Itu kan kayak daster kan, itu pakai jubah. Saudara bisa bayangkan dia lari itu nggak mudah. Tapi Alkitab berkata gini, bapaknya berlari begitu rupa. Kemudian memeluk anak itu yang masih bau gembel. Wah nggak tahu gimana itu bau berapa rupa saudara ya. Tapi dia kemudian merangkul. Dan kalau saudara baca, anak itu berkata gini, Bapakku sudah berdosa terhadap Bapak. Dia ngomong, tapi begitu bagian aku nggak layak sebagai anak Bapak, jadikan aku hamba. Itu tidak pernah terucap. Karena begitu dia ngomong pengakuan dosanya, bapaknya bilang gini, sekarang ganti pakaiannya. Berikan dia sepatu yang baru, jubah yang baru, cincin sebagai gambaran sebagai anak. Menunjukkan bahwa gini, identitas anak ini, sekalipun dia pergi ke negeri yang jauh, sekalipun dia sudah minta warisannya dengan berkata gini, aku ini mau balik gak balik, itu bukan urusan Bapak lagi. Saya udah mandiri, saya udah dependent dari Bapak. Tapi ini yang luar biasa, bapaknya tetap menganggap dia sebagai anak. Amin saudara. Dengan kata lain, kejatuhan, kegagalan, kehancuran hidup kita tidak pernah bisa menggagalkan identitas saudara di hadapan Bapa. Penebusan Yesus di kayu salib tidak semurah karena kita jatuh dalam dosa lalu kemudian kita jadi kehilangan identitas kita. Selama kita mengasihi Yesus, identitasmu sebagai anak tetap di hadapan Bapa kita. Amin. Makanya hari ini adalah, apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Waktu kita berkata, aku mengasihi engkau Yesus, Tuhan pulihkan hati kita, kasih kita. Tuhan akan mudah memulihkan identitas kita. Dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita pergi untuk mencari jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Bawa kabar baik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bolehkah kita tundukkan kepala kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Di hadapan Tuhan. Apakah ada di antara kita seperti Petrus hari ini? Merasa gagal, merasa hancur. Kita kehilangan sukacita dari Paskah, dari kebangkitan. Karena kita sedang tenggelam dengan masalah-masalah kita. Kita tenggelam dalam kegagalan kita, kekecewaan, kemarahan. Sampai kita melewatkan
bahwa ini adalah momen Paskah, momen di mana Tuhan bangkit. Dia mengalahkan maut, dia menyatakan dirinya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tapi kita kehilangan sukacita itu karena kita sibuk melihat kegagalan dan kehancuran kita. Tapi bersyukur, saya mau kasih tahu kabar baik buat kita hari ini. Tuhan penuh kasih. Bukan Petrus yang cari Yesus, Yesus yang cari Petrus. Dan saya percaya siang hari ini Tuhan sedang melakukan hal yang sama buat kita. Dia sedang mencari setiap hati kita hari ini. Kalau dia datang dengan sebuah pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Jawabanmu akan sangat menentukan pemulihan hidupmu. Jawabanmu atas pertanyaan Yesus kelihatannya sederhana, bahkan sampai Petrus menangis kemudian. Dan dia berkata, Guru, engkau tahu aku mengasihi engkau. Saya percaya bahwa ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan kita, membebat luka kita, mengganti kekecewaan kita. Yang perlu saudara lakukan adalah izinkan kasih Tuhan. Kita perlu bertobat hari ini karena kita merasa hebat, kita merasa maksimal dengan semua potensi dan karunia, dengan semua pengalaman kita, semua koneksi kita, semua mungkin yang hari ini yang Tuhan percayakan. Sampai kita kehilangan yang paling esensi, yang paling penting, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mulai digerakkan oleh semua aktivitas rutinitas. Hanya rutin, tanpa kasih. Dan siang ini kita mau datang sama Tuhan dengan sebuah pengakuan, aku datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidupku.